Rumah di Mango Street. Kami tidak selalu tinggal di Mango Street. Sebelum itu kami tinggal di Loomis di lantai 3 dan sebelum itu kami tinggal di Killer. Sebelum Killer, Paulina dan sebelum itu dan aku tidak ingat lagi. Tapi yang paling kuingat adalah betapa seringnya pindah rumah. Setiap kali sepertinya jumlah kami bertambah banyak. Pada saat kami sampai di Mango Street, kami berenam, Mama, Papa, Carlos, Kiki, adikku Neni dan aku. Rumah di Mango Street adalah rumah kami dan kami tidak harus membayar sewa kepada siapapun atau berbagi halaman dengan orang-orang di lantai bawah atau berhati-hati agar kami tidak berisik dan tidak ada pemilik rumah yang memukul-mukul plafon dengan sapu. Tapi tetap saja ini bukan rumah yang kami pikir akan kami miliki. Kami harus terburu-buru meninggalkan rumah susun di Loomis. Pipa airnya rusak dan si pemilik rumah tidak akan memperbaikinya. Karena rumah itu terlalu tua, kami harus segera pergi. Kami memakai kamar mandi tetangga dan membawa air dalam galon susu kosong. Itu sebabnya Mama dan Papa mencari rumah dan itu sebabnya kami pindah ke rumah di Mango Street, begitu jauh di sisi seberang kota. Mereka selalu memberitahu kami suatu hari kami akan pindah ke rumah sungguhan yang akan menjadi milik kami selamanya, sehingga kami tidak harus pindah setiap tahun. Dan rumah kami akan memiliki air ledeng dan pipa yang berfungsi. Dan di dalamnya akan ada tangga sungguhan, bukan tangga koridor, tapi tangga di dalam seperti rumah-rumah di TV. Dan kami akan punya lantai bawah tanah dan setidaknya 3 kamar mandi, sehingga ketika kami mandi kami tidak perlu memberitahu semua orang. Rumah kami akan bercat putih dengan pepohonan mengelilinginya, halaman luas yang indah dan rumput tumbuh tanpa pagar. Ini rumah yang Papa bicarakan ketika dia menggenggam tiket lotre dan ini rumah yang Mama impikan di cerita-cerita yang dia kisahkan kepada kami sebelum tidur. Tapi rumah di Mango Street tidak seperti cerita yang mereka kisahkan sama sekali. Rumah itu kecil dan merah dengan undakan sempit di depan dan jendela-jendela yang begitu kecil sehingga kau akan mengira mereka sedang menahan napas. Batu bata pecah-pecah di beberapa tempat dan pintu depannya begitu bengkak sehingga kau harus mendorong pintu kuat-kuat untuk masuk. Tidak ada halaman depan, hanya 4 pohon elm kecil yang ditanam pemerintah di kota di dekat trotoar. Di belakang ada garasi kecil untuk mobil yang belum kami miliki dan halaman kecil yang kelihatan lebih kecil di antara 2 bangunan. Ada tangga di dalam rumah, tapi itu hanya tangga koridor biasa. Dan rumah itu hanya punya 1 kamar mandi. Semua orang harus berbagi kamar tidur. Mama dan Papa, Carlos dan Kiki, aku dan Neni. Sekali waktu kami tinggal di Loomis. Biarawati dari sekolahku berjalan melintas dan melihatku bermain di depan. Tempat mesin cuci otomat di lantai bawah ditutup papan karena 2 hari sebelumnya tempat itu dirampok dan si pemilik menuliskan, "Ya, kami buka," dengan cat di kayu agar tidak kehilangan pelanggan. "Kamu tinggal di mana?" tanya si biarawati. "Di sana," aku menunjuk ke lantai 3. "Kamu tinggal di sana?" "Di sana." Aku harus melihat kemana dia menunjuk. Lantai 3, cat yang mengelupas, palang kayu yang dipaku papa di jendela agar kami tidak terjungkal dari jendela. "Kamu tinggal di sana?" Cara dia mengatakannya membuatku merasa tak berarti. "Di sana, aku tinggal di sana," aku mengangguk. Saat itu aku tahu aku harus punya rumah sungguhan, rumah yang bisa kutunjuk, tapi bukan yang ini, bukan rumah di Mango Street ini. Untuk sementara, kata Mama. "Sementara saja," kata Papa. Tapi aku tahu bagaimana biasanya hal-hal itu terjadi. Chapter 2. Rambut. Semua orang di keluarga kami punya rambut yang berbeda. Rambut Papa seperti sapu, lancung ke atas, dan aku rambutku malas, tidak pernah menurut pada jepit atau karet. Rambut Carlos tebal dan lurus, dia tidak perlu menyisirnya. Rambut Neni licin, meluncur dari tanganmu, dan Kiki yang bungsu rambutnya seperti bulu. Tapi rambut ibuku seperti roset kecil, seperti lingkaran permen belekuk-lekuk dan cantik karena dijepit seharian. Terasa manis di hidung yang kau benamkan ke sana ketika dia memelukmu. Memelukmu dan kau merasa aman adalah aroma hangat roti sebelum dipanggang,
adalah aroma ketika dia memberimu ruang di sisi ranjangnya yang masih terasa hangat karena kulitnya. Dan kau tidur di dekatnya. Hujan di luar turun dan papa mendengkur. Dengkuran, hujan, dan rambut mama yang beraroma seperti roti. Chapter 3. Bocah lelaki dan perempuan. Bocah lelaki dan perempuan hidup di dunia terpisah. Bocah lelaki di semesta mereka dan kami di semesta kami. Saudara lelakiku contohnya. Mereka punya banyak hal untuk dikatakan kepadaku dan Neni di dalam rumah. Tapi di luar mereka tidak boleh dilihat mengobrol dengan bocah perempuan. Carlos dan Kiki adalah sahabat satu sama lain, tidak dengan kami. Neni terlalu muda untuk menjadi temanku. Dia hanya adik perempuanku dan itu bukan salahku. Kau tidak memilih saudara perempuanmu. Kau hanya mendapatkan mereka dan terkadang mereka seperti Neni. Dia tidak bisa bermain dengan anak-anak Vargas atau dia akan berubah menjadi seperti mereka. Dan karena dia lahir sesudah aku dan dia adalah tanggung jawabku. Suatu hari nanti aku akan punya sahabatku sendiri. Seorang sahabat menjadi tempat menceritakan rahasia. Seseorang akan memahami selucuanku tanpa harus kujelaskan. Sebelum itu terjadi, aku adalah balon merah, balon yang terikat pada jangkar. Namaku. Dalam bahasa Inggris, namaku berarti harapan. Dalam bahasa Spanyol, namaku berarti terlalu banyak huruf. Namaku berarti kesedihan. Namaku berarti menunggu. Namaku seperti nomor 9, warna yang berlumpur. Namaku piringan hitam Meksiko yang diputar ayahku pada minggu pagi ketika dia bercukur. Lagu-lagu yang seperti isakan. Namaku adalah nama nenek buyutku dan sekarang menjadi namaku. Dia juga perempuan kuda, lahir seperti aku pada tahun kuda menurut kalender Cina, yang konon adalah nasib buruk kalau kau dilahirkan perempuan. Tapi aku pikir itu kebohongan Cina karena orang Cina seperti orang Meksiko tidak suka perempuan kuat. Nenek buyutku, aku ingin mengenalnya, perempuan yang seperti kuda liar, begitu liar sampai-sampai dia tidak mau menikah. Hingga kakek buyutku menyungkup kepala dengan karung dan menggotongnya. Sesederhana itu, seolah dia hanya kandil mewah. Begitu cara kakek buyutku melakukannya. Dan konon ceritanya nenek buyutku tidak pernah memaafkannya. Dia menatap keluar jendela sepanjang hidupnya. Seperti begitu banyak perempuan menundukkan kesedihan mereka dalam topangan dagu. Aku ingin tahu apakah dia memanfaatkan sebaik mungkin apa yang dia miliki. Atau dia menyesal karena dia tidak bisa menjadi segala hal yang dia inginkan. Esperanza. Aku mewarisi namanya. Tapi aku tidak mau mewarisi tempatnya di samping jendela. Di sekolah, mereka bilang namaku lucu, seolah bunyinya terbuat dari timah dan menyakiti langit-langit mulutku. Tapi dalam bahasa Spanyol, namaku dilihat dari sesuatu yang lebih lunak, seperti perak, tidak setebal nama adik perempuanku, Magdalena, yang lebih jelek dibandingkan namaku. Magdalena yang setidaknya bisa pulang ke rumah dan menjadi Neni, tapi aku selalu Esperanza. Aku ingin membaptis diriku sendiri dengan nama baru, nama yang lebih mirip dengan aku yang sejati, yang tidak dilihat orang lain. Esperanza itu menjadi Lisandra atau Maritza atau Zeze CX. Ya, nama seperti Zeze CX itu boleh juga. Kathy, Ratu Kucing. Dia bilang, aku sepupu Anggas dari Ratu Prancis. Dia tinggal di lantai atas. Di sebelah sana, dekat si Joe tukang culik bayi. Jauhi dia, katanya. Dia berbahaya. Benny dan Blanca adalah pemilik toko di pojokan. Mereka oke, tapi jangan bersandar di counter permen. Dua gadis yang compang-camping seperti tikus di seberang jalan. Kau tidak mau mengenal mereka. Edna adalah wanita pemilik gedung di sebelahmu. Dia punya gedung sebesar ikan paus, tapi saudara lelakinya menjualnya. Aku tidak akan menjualnya. Kemudian dia menutup mata dan anak lelakinya menjualnya. Alicia sombong sejak dia kuliah. Dulu dia menyukaiku, tapi sekarang dia tidak menyukaiku. Kathy, si Ratu Kucing, memiliki kucing dan kucing. Bayi kucing, kucing besar, kucing kurus, kucing sakit, kucing tidur seperti donat mungil, kucing di atas kulkas, kucing berjalan-jalan di meja makan rumahnya seperti surga kucing.
Kau ingin teman, katanya. Oke, aku akan jadi temanmu. Tapi hanya sampai Selasa depan. Hari itu kami pindah. Harus. Kemudian seolah lupa aku baru saja pindah dan bilang daerah tempat tinggal kami makin buruk. Ayah Katie harus terbang ke Prancis pada suatu hari dan menemukan saudara sepupu Anggas dari keluarga ayahnya untuk mewarisi rumah keluarga. Bagaimana aku bisa tahu ini? Dia memberitahuku. Sementara itu mereka hanya perlu pindah sedikit lebih jauh ke utara dari Mango Street. Sedikit lebih jauh setiap kali orang semacam kami pindah kemari. Hari baik kami. Kalau kau memberiku $5, aku akan menjadi temanmu selamanya. Itu yang dikatakan si kecil kepadaku. $5 itu murah karena aku tidak punya teman kecuali Katie yang hanya jadi temanku sampai Selasa. $5. Dia berusaha mencari orang yang untuk menyumbang agar mereka bisa membeli sepeda dari bocah bernama Tito. Mereka sudah punya $10 dan mereka hanya butuh $5 lagi. Hanya $5, katanya. Jangan bicara dengan mereka, kata Katie. Memangnya kau tidak tahu mereka bau seperti sapu. Tapi aku menyukai mereka. Pakaian compang mereka compang-camping dan usang. Mereka mengenakan sepatu hari Minggu mengilat tanpa kaus kaki. Karena itu pergelangan kaki mereka yang telanjang memerah. Tapi aku menyukai mereka, terutama yang besar yang tertawa menunjukkan semua giginya. Aku menyukai dia sekalipun dia membiarkan yang kecil berbicara. $5, kata yang kecil. Hanya 5. Katie menggamit lenganku dan aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku akan membuat dia marah selamanya. Sebentar, kataku, lalu berlari masuk dan mengambil $5. Aku punya simpanan $3 dan mengambil $2 punya Neni. Dia tidak di rumah, tapi aku yakin dia akan senang ketika tahu kami punya sepeda. Ketika aku kembali, Katie sudah pergi sesuai dugaanku, tapi aku tidak peduli. Aku punya 2 teman baru dan juga sepeda. Namaku Lucy, kata yang besar. Ini Rachel adikku. Aku adiknya, kata Rachel. Kau siapa? Dan aku berharap namaku Cassandra atau Alexis atau Maritza, apapun yang selain Esperanza. Tapi ketika aku memberitahu mereka namaku, mereka tidak tertawa. Kami dari Texas, Lucy berkata dan menyeringai. Ini lahir di sini, tapi aku Texas. Maksudmu dia? Kataku, bukan, aku dari Texas dan tidak memahaminya. Sepeda ini punya kita bertiga, kata Rachel yang sudah berpikir jauh ke depan. Punyaku hari ini, punya Lucy besok dan punyamu lusa. Tapi semua orang ingin mendarainya hari ini karena sepeda itu baru. Jadi kami memutuskan untuk bergiliran sesudah besok. Hari ini sepeda itu milik kami semua. Aku belum memberitahu mereka tentang Neni. Terlalu rumit, terutama karena Rachel nyaris meninju mata Lucy soal siapa yang pertama akan menaiki sepeda itu. Tapi akhirnya kami setuju untuk naik bersama-sama. Kenapa tidak? Karena Lucy tungkainya panjang dan Tia mengayuh pedal. Aku duduk di bonceng dan Rachel cukup kurus untuk duduk di stang sehingga membuat sepeda itu bergoyang-goyang seolah rodanya terbuat dari spaghetti. Tapi setelah beberapa saat kau jadi terbiasa. Kami bersepeda dengan cepat dan semakin cepat melewati rumahku sedih dan merah dan repih di beberapa tempat. Melewati toko serba ada Mr. Benny di pojokan dan menyusuri jalan raya yang berbahaya. Tempat mesin cuci otomat, toko barang bekas, toko obat, etalase dan mobil-mobil dan lebih banyak mobil lalu memutari blok kembali ke Mango Street. Orang-orang di dalam bus melambai. Seorang perempuan yang sangat gemuk menyeberuk jalan berkata, "Muatan kalian penuh ya." Rachel berteriak, "Muatanmu juga penuh ya." Dia sangat lancang. Kami melaju terus menyusuri Mango Street. Rachel, Lucy, aku, sepeda baru kami tertawa-tawa sering berjalanan pulang yang sempoyongan. Tawa. Neni dan aku tidak kelihatan bersaudara. Tidak langsung kelihatan. Tidak seperti Rachel dan Lucy yang sama-sama punya bibir gemuk seperti es loli. Seperti semua anggota mereka. Tapi aku dan Neni, kami sebenarnya lebih mirip daripada yang kusadari. Tawa kami contohnya, bukan cikikikan mirip lonceng tukang es krim seperti keluarga Rachel dan Lucy. Tapi tiba-tiba dan mendadak seperti tumpukan piring yang pecah. Dan hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Suatu hari kami melewati rumah yang tampaknya dalam pikiranku seperti rumah-rumah yang kulihat di Meksiko. Aku tidak tahu kenapa, tidak ada
apapun dari rumah itu yang kelihatan seperti rumah-rumah yang kuingat. Aku bahkan tidak yakin kenapa aku berpikir begitu. Tapi rasanya benar. Lihat rumah itu, kataku, kelihatan seperti Meksiko. Rachel dan Lucy menatapku seolah aku sinting, tapi sebelum tahu mereka pecahan ini berkata, ya itu jelas Meksiko. Persis seperti yang kupikirkan. Furnitur Gil jual beli. Ada toko barang bekas, pemiliknya seorang lelaki tua. Kami pernah membeli kulkas bekas darinya dan Carlos menjual sekotak majalah yang dihargai $1. Toko itu begitu kecil dengan satu jendela kotor untuk penerangan. Dia tidak menyalakan lampu kecuali kau punya uang untuk membeli sesuatu. Jadi kami mencari-cari dan melihat beragam benda dalam kegelapan. Aku dan Neni. Meja jungkir balik dan berbaris-baris kulkas dengan sudut membulat dan sofa yang membuat kepulan debu di udara ketika kau meninjunya dan 100 TV yang barangkali tidak menyala. Semua benda ditumpuk di semua benda lain sehingga toko itu hanya memiliki gang-gang sempit untuk orang berjalan. Kau bisa tersesat dengan mudah. Si pemilik, dia lelaki berkulit hitam yang tidak banyak bicara dan terkadang kalau kau tidak waspada kau akan berada di sana begitu lama sebelum matamu melihat sepasang kacamata emas mengambang di dalam kegelapan. Nenia menganggap dirinya cerdas dan mengobrol dengan lelaki tua manapun mengajukan banyak pertanyaan. Aku tidak pernah omong apapun kepadanya kecuali sesekali ketika aku membeli patung Liberty seharga 10 sen. Tapi Neni, aku pernah mendengarnya bertanya bagaimana ini ada di sini dan lelaki itu berkata ini adalah kotak musik. Dan aku berbalik dengan cepat mengira yang dia maksud adalah sebuah kotak cantik dengan lukisan bunga-bunga dan balerina di dalamnya. Tapi bukan kotak seperti itu yang ditunjuk oleh si lelaki tua. Cuma kotak kayu usang dan ada piringan kuning besar di dalamnya dengan lubang-lubang. Kemudian dia menghidupkannya dan segala macam hal mulai terjadi. Seolah-olah dia tiba bisa melepaskan sejuta ngengat ke furnitur berdebu dan bayang-bayang leher angsa dan di dalam tulang-tulang kami. Seperti tetes-tetes air. Aku seperti marimba. Tapi dengan bunyi denting kecil lucu seperti itu jika kau menyusurkan jemarimu ke gigi sisir-sisir logam. Kemudian aku tidak tahu kenapa, tapi aku harus berbalik dan pura-pura tidak peduli pada kotak itu supaya Neni tidak melihat betapa bodohnya aku. Tapi Neni yang lebih bodoh sudah bertanya berapa harganya dan aku bisa melihat jari-jarinya merogoh koin-koin 25 sen dalam kantong celananya. Ini, si lelaki tua berkata sambil menutup kotak itu. Ini tidak dijual. Meme Ortiz. Meme Ortiz pindah ke rumah Katy sesudah keluarga Katy pindah. Nama sebenarnya bukan Meme, namanya Juan. Tapi ketika kami bertanya siapa namanya, dia bilang Meme. Dan semua orang memanggilnya begitu kecuali ibunya. Meme punya anjing dengan mata abu-abu. Anjing gembala dengan 2 nama. Satu dalam bahasa Inggris dan satu dalam bahasa Spanyol. Anjing itu besar seperti orang yang mengenakan kostum anjing. Dan caranya berlari sama seperti pemiliknya. Kikuk liar dengan kaki melambai-lambai ke segala arah. Seperti sepatu yang tidak diikat. Ayah Katy yang membangun rumah Meme sekarang. Rumah itu terbuat dari kayu. Di dalam lantainya miring. Beberapa kamar menanjak, beberapa menurun. Dan tidak ada lemari. Di luar ada 21 anak tangga. Mencong dan mencuat seperti gigi bengkok. Sengaja dibuat seperti itu, kata Katy. Sehingga air hujan bisa mengalir turun. Dan ketika Mama Meme memanggil dari ambang pintu, Meme tergopoh-gopoh menaiki 21 anak tangga kayu. Dengan si anjing yang punya 2 nama tergopoh-gopoh mengikutinya. Di belakang ada halaman, sebagian besar tanah. Dan banyak papan bernoda oli yang dulunya garasi. Tapi yang paling kau ingat adalah pohon besar ini, pohon raksasa dengan cabang-cabang gemuk dan keluarga-keluarga besar tupai di cabang-cabang yang lebih tinggi. Di sekitarnya, kumpulan atap dengan tar hitam dan berbingkai segitiga dan di talang-talang airnya, bola-bola yang tidak pernah kembali turun ke bumi. Di dasar pohon si anjing dengan 2 nama
menyalak ke udara kosong, dan di ujung blok kelihatan lebih kecil rumah kami dengan kaki-kaki yang dilipat di bawahnya seperti kucing. Pohon inilah yang kami pilih untuk kontes tahunan lompat Tarzan. Yang pertama, Meme menang dan kedua lengannya patah. Louis, sepupunya, dan sepupunya yang lain. Di lantai bawah rumah Meme terdapat apartemen bawah tanah yang direnovasi oleh ibu Meme dan disewakan ke keluarga dari Puerto Rico. Keluarga Louis. Louis adalah yang tertua di keluarga dengan adik-adik perempuan. Dia sebenarnya teman saudara lelakiku, tapi aku tahu dia punya 2 sepupu dan kaosnya tidak pernah dimasukkan ke celana. Sepupu perempuan Louis lebih tua dibanding kami. Dia tinggal dengan keluarga Louis karena keluarganya sendiri tinggal di Puerto Rico. Namanya Marin atau Maris. Ada sesuatu yang mirip itu, dan dia selalu memakai stocking nilon gelap dan kosmetik tebal yang dia dapat gratis dari menjual Avon. Dia tidak bisa keluar, harus mengasuh adik-adik perempuan Louis, tapi dia sering berdiri di ambang pintu, selalu bernyanyi, menjentikan jemari lagu yang sama. Apel persik labu pahai, kau jatuh cinta dan aku juga ahai. Pai apel persik labu hu, kau jatuh cinta dan juga aku hu. Louis punya saudara sepupu lain. Kami hanya melihatnya sekali, tapi ini penting. Kami sedang bermain voli di gang ketika dia muncul di dalam mobil Cadillac kuning besar yang keren dengan ban putih dan syal kuning diikat di kaca spion. Sepupu Louis mengulurkan lengan keluar jendela. Dia menekan klakson 2 kali dan banyak wajah melongok keluar jendela belakang rumah Louis. Kemudian banyak orang keluar, Louis, Marin, dan adik-adik perempuan. Semua orang melihat ke dalam mobil dan bertanya di mana dia mendapatkan mobil itu. Ada karpet putih dan kursi kulit putih. Kami semua meminta naik ke mobil dan bertanya di mana dia mendapatkannya. Sepupu Louis berkata, naiklah. Kami semua harus duduk memangku adik-adik perempuan Louis, tapi tidak masalah. Kursi-kursinya besar dan lembut seperti sofa, dan ada kucing putih kecil di jendela belakang yang matanya bersinar ketika mobil berhenti atau berbelok. Jendelanya tidak dinaikkan dengan tuas putar seperti mobil biasa, tapi ada tombol yang bisa melakukannya secara otomatis. Kami bermobil di sepanjang gang dan memutari blok 6 kali, tapi sepupu Louis berkata dia akan menyuruh kami berjalan kaki pulang jika kami tidak berhenti bermain-main dengan jendela atau menyentuh radio FM. Kali ketujuh mobil memasuki gang, kami mendengar sirine, awalnya pelan tapi kemudian terdengar nyaring. Sepupu Louis menghentikan mobil seketika itu dan berkata, semuanya turun dari mobil. Kemudian dia melaju dengan kecepatan tinggi hingga menjadi warna kuning kabur. Kami nyaris tidak sempat berpikir ketika mobil polisi masuk ke gang sama secepatnya. Kami melihat Cadillac kuning di ujung blok berusaha berbelok ke kiri. Tapi gang kami terlalu sempit dan mobil itu menabrak tiang lampu. Marin menjerit dan kami berlari melintasi blok ke tempat sirine mobil polisi berputar-putar dan buta biru memusingkan. Hidung Cadillac kuning itu terlipat seperti hidung buaya, dan selain bibir berdarah dan dahi memar, sepupu Louis baik-baik saja. Mereka memborgol dia dan mendudukkannya di bangku belakang mobil polisi, dan kami semua melambai-lambai ketika mereka melaju pergi. Marin. Pacar Marin tinggal di Puerto Rico. Dia menunjukkan surat-suratnya dari surat-surat darinya kepada kami dan menyuruh kami berjanji untuk tidak memberitahu siapapun mereka akan menikah ketika dia kembali ke Puerto Rico. Dia bilang pacarnya belum dapat pekerjaan, tapi dia menabung uang yang dia dapatkan dari menjual Avon dan mengasuh sepupunya. Marin berkata jika dia tinggal di sini tahun depan, dia akan mencari pekerjaan sungguhan di pusat kota karena pekerjaan-pekerjaan yang terbaik ada di sana. Karena kau selalu berdandan, cantik dan memakai baju yang bagus dan bisa bertemu dengan orang di kereta bawah tanah yang mungkin akan menikahimu dan memboyongmu tinggal di rumah besar di tempat yang jauh. Tapi tahun depan orang tua Louis akan mengirim Marin kembali ke ibunya dengan surat yang menjelaskan bahwa dia terlalu menyusahkan. Dan itu sayang sekali karena aku menyukai Marin. Dia lebih tua dan tahu banyak hal.
Dia yang memberitahu kami bagaimana adik perempuannya Devi, si bayi yang bisa hamil, dan krim apa yang paling bagus untuk menghilangkan kumis. Dan jika kau menghitung bercak putih di kukumu, kau akan tahu berapa banyak anak lelaki yang memikirkanmu, dan banyak hal lain yang tidak bisa kuingat sekarang. Kami tidak pernah melihat Marin sampai bibinya pulang kerja, dan bahkan sesudah itu dia hanya bisa berdiri di depan rumah. Dia ada di sana setiap malam dengan radio. Ketika lampu kamar bibinya dimatikan, Marin menyurut rokok dan tidak peduli apakah di luar hawanya dingin dan atau radionya tidak menyala, atau kami tidak punya bahan pembicaraan. Yang penting, kata Marin, anak laki-laki bisa melihat kami dan kami melihat mereka. Dan karena Marin lebih pendek dan matanya cantik, dan karena Marin lebih tua dibandingkan kami dalam beragam cara, bocah-bocah lelaki yang melintas mengatakan hal-hal yang bodoh, seperti aku jatuh cinta pada 2 apel hijau yang kau sebut matamu. Berikan mereka kepadaku, ayolah. Dan Marin hanya menatap mereka tanpa berkedip dan tidak takut. Marin dalam cahaya lampu jalan menari sendirian, sedang menyanyikan lagu yang sama di suatu tempat. Aku yakin sedang menunggu mobil berhenti, bintang jatuh, atau seseorang yang akan mengubah hidupnya. Orang-orang yang tidak paham masuk ke daerah kami dengan perasaan takut. Mereka pikir kami berbahaya. Mereka pikir kami akan menyerang mereka dengan pisau berkilat. Mereka orang-orang tolol yang tersesat dan tidak sengaja sampai kemari. Tapi kami tidak takut. Kami tahu lelaki dengan mata juling itu saudara lelaki Devi, si bayi yang tinggi di sebelahnya yang mengenakan topi anyaman itu si Eddie V, anak Rosa. Dan yang besar dan tampak seperti lelaki dewasa bodoh itu, dia bocah gendut. Walaupun dia kini tidak gendut atau bukan bocah lagi. Asal semuanya berkulit coklat, kami aman. Tapi lihat saja begitu kami bermobil masuk ke daerah warna kulit berbeda. Lutut kami gemetar dan jendela mobil kami naikkan hingga tertutup rapat. Dan mata kami menatap lurus ke depan. Ya, begitulah situasinya. Begitu terus. Ada perempuan tua. Dia punya begitu banyak anak, tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Anak-anak Rosa Vargas terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Kau tahu itu bukan salahnya. Tapi dia ibu mereka dan dia sendirian melawan itu begitu banyak. Mereka nakal. Anak-anak Vargas itu bagaimana mereka tidak seperti itu. Dengan hanya satu ibu yang selalu lelah karena repot mengancingkan dan memberikan botol dan mengurus bayi. Dan setiap hari menangisi lelaki yang pergi tanpa meninggalkan $1 pun untuk beli bolonya atau surat untuk menjelaskan alasannya. Anak-anak itu memekukkan pohon dan melompat dari mobil ke mobil dan bergelantungan jungkir balik dari lutut dan nyaris pecah seperti vas museum mahal yang tidak ada gantinya. Mereka pikir itu lucu. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap semua yang hidup, termasuk diri mereka sendiri. Tapi sesudah berapa lama kau lelah mencemaskan anak-anak yang bukan anakmu? Suatu hari mereka saling menantang di atap rumah Mr. Benny. Mr. Benny berkata, "Hei, kalian tahu kan, seharusnya kalian tidak main di atas sana. Turun, ayo semua turun sekarang." Dan mereka cuma meludahinya. Nah, kan itu maksudku. Tidak heran semua orang menyerah. Berhenti mengawasi ketika gigi depan Efren kecil patah menghantam tiang meteran parkir, dan bahkan tidak mencegah Refugia agar kepalanya tidak tersangkut di antara 2 bilah papan pagar belakang. Dan tidak seorang pun mendongak pada hari Angel Vargas belajar terbang dan jatuh dari langit seperti donat gula, persis sebintang jatuh, dan meledak ke tanah bahkan tanpa ucapan "oh". Alicia yang melihat tikus-tikus, "Pejamkan matamu dan mereka akan pergi," kata ayahnya. "Atau kau hanya menghayal. Lagi pula tempat perempuan adalah tidur sehingga dia bisa bangun pada pagi hari bersama bintang Tortilla yang muncul dini tepat waktu terbit dan mengkilap dan menangkap kaki belakang yang bersembunyi di belakang wastafel. Di bawah bak mandi berkaki 4, di bawah papan kayu menggelembung yang tidak diperbaiki siapapun di ujung matabu. Alicia, yang mamanya meninggal, menyesal karena tidak ada yang lebih tua untuk bangun dan membuatkan tortilla bekal makan siang.
Alicia yang mewarisi penggilas adonan dan kantuk, berusia muda dan cerdas, dan pertama kalinya belajar di universitas. 2 kereta dan 1 bus, karena dia tidak mau menghabiskan seluruh hidupnya di pabrik atau di balik penggilas adonan. Gadis yang baik. Temanku belajar semalam suntuk dan melihat tikus yang kata ayahnya tidak nyata, yang tidak takut apapun kecuali bulu berkaki 4 dan ayah-ayah. Darius dan awan-awan. Kau tidak pernah melihat begitu banyak langit. Kau bisa terlelap dan terbangun mabuk karena langit, dan langit dapat menjagamu tetap aman ketika kau bersedih. Di sana ada terlalu banyak kesedihan dan tidak cukup banyak langit. Terlalu sedikit kupu-kupu, begitupun bunga dan sebagian besar hal yang indah. Tetap saja kita ambil apa yang bisa kita dapatkan dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Darius yang tidak suka sekolah, yang terkadang bodoh dan seringkali pandir mengatakan sesuatu yang bijak hari ini, walaupun seringnya dia tidak mengatakan apa-apa. Darius yang mengajar gadis-gadis dengan petasan atau tongkat yang sebelumnya menyentuh tikus dan yang menganggap dirinya kuat, hari ini menunjuk ke atas karena dunia penuh dengan awan-awannya yang mirip bantal. Kanan lihat awan itu, yang gendut di sebelah sana. Darius berkata, lihat itu, yang mana? Yang itu yang di sebelah, yang kelihatan seperti popcorn. Yang di sebelah situ, lihat itu Tuhan, kata Darius. Tuhan? Seseorang yang kecil bertanya, Tuhan, katanya, dan membuatnya sederhana. Dan sedikit lebih banyak. Orang Eskimo punya 30 nama untuk salju, kataku. Aku membacanya di sebuah buku. Aku punya sepupu, kata Rachel. Dia punya 3 nama. Tidak ada 30 jenis salju, kata Lucy. Ada 2 jenis. Yang bersih dan yang kotor. Bersih dan kotor, hanya 2. Ada 1.000.000 semiliar jenisnya, kata Neni. Tidak ada 2 yang persis sama, tapi bagaimana kau bisa ingat yang mana? Dia punya 3 nama belakang, dan tunggu sebentar, 2 nama pertama, 1 nama dalam bahasa Inggris dan 1 dalam bahasa Spanyol. Dan awan paling tidak punya 10 nama. Paling tidak punya 10 nama, kataku. Nama awan, tanya Neni. Nama seperti namamu dan aku. Yang di atas sana itu Cumulus, dan semuanya menengadah. Cumulus imut, kata Rachel. Dia tipe yang akan mengatakan hal semacam itu. Kalau yang itu, tanya Neni menunjuk. Itu juga Cumulus. Mereka semua Cumulus hari ini. Cumulus, dan Cumulus. Bukan, katanya. Yang di sana itu Nancy juga dikenal sebagai mata babi. Di sebelah sana sepupunya Mildred dan Joey kecil. Marco, Nereida, dan Sue. Ada beragam jenis awan. Berapa banyak jenis awan yang bisa kau ingat? Ya, ada hewan yang kelihatan seperti krim cukur. Dan bagaimana yang kelihatan seperti baru disisir rambutnya? Ya, itu awan juga. Phyllis, Ted, Alfredo, dan Julie. Ada awan-awan yang kelihatan seperti segerombolan besar domba, kata Rachel. Mereka favoritku. Dan jangan lupa Nimbus, si awan hujan, tambahku. Itu sesuatu. Jose dan Dagoberto, Alicia, Raul, Edna, Alma, dan Ricky. Ada awan besar tembam yang kelihatannya seperti mukamu ketika kau bangun setelah ketiduran dengan memakai baju lengkap. Reynaldo, Angelo, Albert, Armando, Mario. Mukaku tidak begitu. Kelihatannya seperti muka gendutmu. Rita, Margie, Ernie. Muka gendut siapa? Muka gendut Esperanza. Mirip muka jelek Esperanza ketika dia datang di sekolah pagi hari. Anita, Stella, Dennis, dan Lolo. Siapa yang kau sebut jelek? Jelek. Richie, Yolanda, Hector, Stevie, Vincent. Bukan kau, matamu itu yang jelek. Mamaku. Jangan berani bilang-bilang begitu, Lucy Guerrero. Sebaiknya kau tidak bicara seperti itu, kecuali kau mau berhenti jadi temanku selamanya. Aku bilang mamamu jelek seperti kaki telanjang di bulan September. Sudah cukup, kalian berdua pergi dari halamanku sebelum aku memanggil saudara-saudara lelakiku. Oh, kami cuma bercanda. Aku bisa memikirkan 30 kata Eskimo untukmu, Rachel. 30 kata yang menggambarkan dirimu. Oh ya, aku bisa memikirkan lebih banyak lagi. Oh Neni, sekarang kau ambil sapu, terlalu banyak sampah di halaman kita hari ini. Frankie, Licha, Maria, Peewee. Neni, sebaiknya kau bilang pada kakakmu dia sinting. Karena Lucy dan aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi selamanya. Reggie, Elizabeth, Lisa, Louis. Terserah apa yang kau lakukan, Neni, tapi kau sebaiknya tidak bicara pada Lucy dan Rachel kalau kau mau jadi adikku.
Kau tahu ini apa, Esperanza? Kau seperti cereal cream of wheat. Kau seperti gumpalannya. Oh ya, dan kau kutu kaki, itulah kau. Bibir ayam, rosemary, dahlia, lily, jeli, kecoa, Jen, geranium, and Joe. Frijoles dingin, Mimi, Michael, Mo. Frijoles mamamu, jari kaki mama jelekmu, itu tolol. Bibi, Bianca, Blanca, Benny. Siapa yang tolol? Rachel, Lucy, Esperanza, dan Neni. Keluarga kaki kecil. Ada satu keluarga, semuanya kecil. Lengan mereka kecil dan tangan mereka kecil. Dan badan mereka tidak tinggi dan kaki mereka sangat kecil. Si kakek tidur di ruang sofa. Si kakek tidur di sofa ruang duduk dan mendengkur lewat giginya. Kakinya gemuk dan lembek seperti tamale tebal. Dan kedua kaki ini dia bedaki dan bungkus dengan kaos kaki putih dan sepatu kulit coklat. Kaki si nenek seindah mutiara merah muda didandani dengan sepatu berhak tinggi yang lembut seperti beledu dan membuatnya berjalan terhuyung-huyung. Tapi dia tidak mengenakannya karena sepatu itu cantik. Kaki si bayi memiliki 10 jari mungil, pucat dan transparan seperti salamander. Dan jari-jari kakinya dia masukkan ke mulut setiap kali dia lapar. Kaki si ibu cempluk dan sopan, turun seperti merpati putih dan dari lautan bantal. Melintasi bunga mawar linoleum, menurunnya anak tangga kayu, melintasi kotak-kotak engklek dari kapur. 5, 6, 7 langit biru. Kalian mau ini? Dan memberi kami sekantong kertas berisi sepasang sepatu lemon dan sepatu merah dan sepasang sepatu dansa yang dulunya putih tapi sekarang biru pucat nih. Dan kami mengucapkan terima kasih dan menunggu sampai dia pergi ke lantai atas. Hore, hari ini kami Cinderella karena kaki kami pas sekali dan kami menertawakan satu kaki Rachel dengan kaos kaki abu-abu bocah perempuan dan sepatu hak tinggi wanita dewasa. Apakah kau suka sepatu-sepatu ini? Tapi sejujurnya rasanya ngeri menunduk ke kakimu yang bukan lagi kakimu dan melihatnya tersambung ke tungkai yang panjang sekali. Semua orang ingin bertukar seperti sepatu lemon dengan sepatu merah dengan sepasang yang dulunya putih tapi sekarang biru pucat dan biru pucat dengan lemon dan melepaskannya dan memakainya lagi dan terus seperti ini lama sekali sampai kami lelah. Kemudian Lucy bersurun, kami melepas kaos kaki kami dan ya memang benar kami punya tungkai. Kurus dan ternoda bekas-bekas luka seperti satin di tempat luka kering yang digaruk. Tapi semuanya tungkai milik kami sendiri, menyenangkan untuk dilihat dan panjang. Rachel yang belajar cara berjalan paling baik melenggang dengan sepatu berhak tinggi ajaib itu. Dia mengajari kami cara menyilangkan kaki kami dan meluruskannya kembali. Dan berlari seperti main lompat tali dan caranya berjalan ke pojok jalan. Sehingga sepatu berbicara kepadamu dengan setiap langkah. Lucy, Rachel, dan aku membutuhkan sempoyongan. Menuju tempat pojokan tempat para lelaki tidak bisa mengalihkan pandangan dari kami. Kami pasti kelihatan seperti hari Natal. Mr. Benny di toko serba ada meletakkan cerutunya yang penting. Ibumu tahu kau punya sepatu seperti itu. Siapa yang memberimu sepatu-sepatu itu? Bukan siapa-siapa. Itu berbahaya katanya. Kalian terlalu muda untuk memakai sepatu seperti itu. Lepas sekarang sebelum aku menelpon polisi dan kami lari. Di gang seorang bocah lelaki mengendarai sepeda buatan sendiri berseru. Cewek-cewek bawa aku ke surga. Tapi tidak ada orang lain selain kami. Kau suka sepatu-sepatu ini? Rachel bilang, ya. Dan Lucy bilang, ya. Dan ya kataku. Sepatu-sepatu ini yang paling bagus dan kami tidak akan pernah memakai jenis yang lain lagi. Kau suka sepatu-sepatu ini? Di tempat cuci otomat, 6 gadis dengan wajah gemuk yang sama-sama berlagak seolah kami tak kelihatan. Mereka bersepupu, kata Lucy, dan selalu sirik. Kami terus berlenggang. Di seberang jalan di depan bar, seorang pria gelandangan duduk di emper. Kau suka sepatu ini? Sedangkan bertanya gadis kecil. Sepatu lemon kecilmu sangat cantik, tapi mendekatlah. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Mendekatlah, tolong. Kau gadis yang cantik, lanjut segelandangan. Siapa namamu gadis cantik? Dan Rachel bilang, Rachel, begitu saja. Dan kau tahu, bicara dengan orang yang mabuk gila itu dan memberitakan namamu itu lebih gawat lagi.
Dan siapa yang bisa menyalahkan dia? Dia muda dan mabuk mendengar begitu banyak hal manis dikatakan dalam satu hari. Sekalipun itu kata-kata whisky seorang gelandangan. Rachel, kau lebih cantik dibandingkan taksi kuning. Kau tahu itu, tapi kami tidak suka itu. Kita harus pergi, kata Lucy. Kalau aku memberimu $1, kau mau menciumku? Bagaimana kalau $1? Aku beri $1 dan dia mencari uang lecek di dalam kantongnya. Kita harus pergi sekarang, kata Lucy menggamit tangan Rachel karena dia kelihatan mempertimbangkan $1 itu. Si gelandangan menyerahkan sesuatu ke udara, tapi kami sudah berlari cepat dari jauh. Sepatu hak tinggi dan membawa kami menyusuri jalan besar, mengitari blok, melewati sepupu-sepupu jelek, melewati toko Mr. Benny, hingga ke Mango Street lewat belakang untuk berjaga-jaga. Kami lelah menjadi cantik. Lucy menyembunyikan sepatu lemon dan sepatu merah, dan sepatu yang dulunya putih menjadi biru pucat di bawah ember kayu besar di beranda belakang. Hingga suatu Selasa ibunya yang sangat pembersih membuang sepatu-sepatu itu, tapi tidak ada yang mengeluh.